Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 7 kita akan belajar tentang senam irama. Sudah? Senam irama. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan, ketukan, nyanyian musik, atau lain sebagainya. Itu adalah senam irama. Asal usul senam irama. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 dan ketika zaman pertama kali masuk ke Indonesia adalah pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini bersama dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Dengan sendirinya senam sebagai bagian dari penjas juga diajarkan di sekolah. Senam yang diperkenalkan pertama kali pada waktu itu adalah senam sistem Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Senam yang lalu pada tahun 1916, sistem ini digantikan oleh sistem Swedia yang menekankan pada manfaat gerak. Sebuah sistem yang dibawa dan diperkenankan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Lewat Minkema inilah senam di Indonesia mulai tersebar, terutama ketika ia pada tahun 1918 membuka kursus senam Swedia di Kota Malang untuk tentara dan guru. Itu asal usul senam irama. Tujuan senam irama. Senam irama mampu menguatkan jaringan otot pada tubuh. Melakukan senam irama secara otomatis mampu membuat otot-otot jadi lebih lentur dan kuat. Ketika otot menjadi lentur dan kuat, mampu meningkatkan jangkauan gerak tubuh, mencegah tubuh mengalami kaku dan cedera saat melakukan aktivitas berat. Nah, itu adalah tujuan senam irama. Kemudian unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama. Yang pertama, unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketepatan. Itu adalah ada 6 unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama. Kemudian jenis atau macam-macam aliran senam yang ada 3, yaitu senam irama yang berasal dari seni sandiwara, senam irama yang berasal dari seni musik, kemudian ada senam irama yang berasal dari seni tari. Itulah 3 jenis aliran senam irama. Ada yang dari seni sandiwara, musik, dan tari. Dan berikutnya adalah gerak dasar senam irama. Gerakan mengayun tangan seperti mengayun 2 lengan ke depan dan ke belakang, mengayun 2 lengan ke samping, dan mengayun 2 lengan dari samping ke atas. Gerak langkah kaki seperti langkah biasa, langkah rapat, dan langkah keseimbangan. Yang pertama adalah mengayun 2 lengan ke depan dan ke belakang. Sikap awal berdiri tegak, langkah kaki kiri dan kedua tangan lurus ke depan. Gerakannya, hitungan 1, kedua lengan diayunkan ke belakang samping kiri. Hitungan 2, dengan diayunkan kembali ke depan. Hitungan ketiga, kedua lengan diayunkan ke belakang samping kanan. Hitungan keempat, kedua lengan diayunkan kembali ke depan. Dan pandangan selalu mengikuti ayunan lengan. Sikap akhir kembali ke sikap semula. Bisa kalian perhatikan pada gambar di samping ini adalah contoh gerakan mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Bisa diperhatikan dan diikuti di rumah. Sudah. Dan berikutnya, mengayun 2 lengan ke samping. Sikap permulaan berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan 1, ayunkan lengan kiri ke kiri.
Kemudian hitungan 2, ayunkan lengan kanan ke kiri bersamaan dengan memindahkan berat badan ke kiri dan kedua lutut mengeper. Hitungan ketiga, ayunkan lengan kanan kembali ke kanan. Hitungan keempat, ayunkan lengan kiri ke kanan bersamaan memindahkan berat badan ke kanan, kedua lutut mengeper. Seperti pada gambar di samping ini. Inilah contoh mengayun lengan ke kiri, ke kanan, atau mengayun dua lengan ke samping. Selanjutnya adalah mengayun dua lengan dari samping ke atas. Cara melakukannya sebagai berikut. Sikap awal berdiri tegak, kemudian jalan di tempat dengan kedua tangan rapat di samping badan. Kemudian ayunkan lengan dari samping badan sampai lurus ke atas. Kemudian kembali lagi ke awal. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh bagaimana cara melakukan mengayun dua lengan dari samping ke atas. Ketika berikutnya adalah gerakan langkah kaki. Yang pertama adalah langkah biasa atau lopas. Berdiri tegak, sikap tegak. Langkahkan kaki kiri dan kedua lengan di samping badan. Melangkah kaki kanan dan jatuhkan pada tumit. Dilakukan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Pada gerakan melangkah biasa harus diperhatikan faktor-faktor, ya. Seperti pada gambar di bawah ini, kalian bisa lihat langkah telapak kaki hitam itu, ya, itu adalah langkah biasa. Dimana berwarna hitam itu adalah langkah kakinya, ya. Kemudian ada langkah rapat atau dikenal track pass. Berdiri tegak, sikap tegak. Langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan kedua kaki rapat. Langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1 kanan, hitungan 2 kiri, dan hitungan 3 rapat. Itu cara melakukan langkah rapat seperti pada gambar di bawahnya. Itu adalah contoh bagaimana cara melakukan langkah rapat. Sudah? Kita berikutnya adalah langkah keseimbangan atau balance pass. Ya, tidak sama, berdiri tegak. Hitungan 1 melangkah kaki kiri ke depan, kemudian hitungan 2 kaki kanan menyusul melangkah ke depan, dan terakhir sebelum kaki kanan menapak, tumit masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Itu adalah seperti pada gambar di bawahnya, itu adalah langkah keseimbangan atau balance. Bisa diperhatikan dan dilihat bentuk-bentuknya. Yang keempat adalah langkah depan atau gelopas. Langkah ini diawali dengan posisi badan berdiri tegak. Pada aba-aba pertama, kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan. Kemudian lakukan gerakan menyilang di bagian belakang dengan langkah irama 2/4. Kemudian kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan. Kemudian diikuti dengan langkahkan kaki kiri, lalu kaki kanan lagi. Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian, seperti pada gambar di bawahnya. Ini adalah melakukan langkah depan. Bisa diperhatikan. Kemudian ada langkah silang yang kelima atau cruise pass. Langkah ini diawali dengan sikap badan berdiri. Pada aba-aba pertama, kaki kiri diletakkan ke depan dengan posisi menyilang. Kemudian pada aba-aba kedua, kaki kanan melangkah ke arah samping kanan. Pada jenis langkah ini menggunakan ritmik 2/4 atau yang lainnya. Seperti pada gambar di samping ini, bisa dilihat dan diperhatikan bagaimana cara melakukan langkah silang. Ya, mungkin sampai di sini materi penjelasan tentang senam irama atau gerak berirama dalam materi dulu.
Nanti akan ada bagaimana cara mempraktekannya. Pak akan memberikan nanti materi pempraktekan tentang gerak berirama dan kalian akan ikuti nanti ya. Nah, sebelum melanjutkan ke soal, mengerjakan soal lagi, jangan lupa kalian selalu like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi olahraga lainnya dan bisa selalu mengikuti perkembangan di video-video Bapak. Ya, mungkin itu saja, dan kita akan kerjakan 5 soal tentang senam irama. Soal yang pertama, tuliskan macam-macam senam irama secara umum. 2. Tuliskan sejarah singkat senam masuk ke Indonesia. 3. Unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan dalam senam, sebutkan. 4. Apa yang dimaksud di bawah ini? Ada 1. Low pass, 2. Track pass, dan 3. Balance pass dan freeze pass. 5. Gerakan apa yang dilakukan anak di bawah ini? Atau gerak apa di bawah ini? Bisa dilihat gerakannya dan ditulis apa yang sedang mereka lakukan. Silakan dikerjakan dan selalu kirim lewat WA ke nomor WA Bapak ini pribadi. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke? Tulis nama dan kelas baru kirim ke WA pribadi Bapak atau chat langsung. Yang tidak pernah mengumpulkan tugas nanti akan dapat sanksi dan tidak boleh mengeluh, ya, karena ini adalah perjuangan terakhir untuk kenaikan kelas untuk kelas 7. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jala. Silakan lihat iklan berikut ini. Di balik keindahannya, Pantai Tanjung Labun menyimpan kisah historis yang senantiasa diingat oleh warga sekitar secara turun-temurun hingga sekarang. Kisah ini diyakini oleh warga sekitar sebagai peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi latar sejarah pada situs-situs tersebut, sehingga warga menganggap situs tersebut memiliki pengaruh magis. Kisah ini melatar belakangi berbagai situs yang unik di Pantai Tanjung Labun. Seperti yang ditulis oleh Ketua Pok Darwis Pantai Tanjung Labun Dodi Sahrial, salah satu ikon pantai ini yaitu batu abuk. Salah satu batu granit yang berbentuk unik. Batu ini bila dilihat dari kejauhan hampir menyerupai tengkorak kepala manusia. Batu ini dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki pengaruh yang sangat magis. Dahulu diceritakan bahwa ada sekelompok lanun atau bajak laut yang mendarat di Pantai Tanjung Labun. Lanun ini sempat mengambil barang-barang milik warga yang tinggal di seputaran Pantai Tanjung Labun. Singkat cerita, lanun tersebut setelah sampai di tengah laut di dekat batu abuk dengan membawa hasil rampasannya. Tiba-tiba bajak laut tersebut dihantui oleh sesosok seorang kakek-kakek tua yang menyuruh mengembalikan barang-barang milik warga tersebut. Namun dengan tegas bajak laut melanjutkan pelayarannya. Seketika kapal bajak laut dihantam badai yang sangat kuat berkali-kali dan akhirnya bajak laut tersebut kembali ke pesisir Pantai Tanjung Labun dan mengembalikan barang milik warga tersebut. Dan sekarang masyarakat menyebut tempat batu ini areal sakral.
tak jarang masyarakat yang berbuat tak senonoh atau tidak sopan di areal ini mendapat bala atau malapetaka. Inilah cerita singkat dari Batu Abuk di Pantai Tanjung Labun Dusun Limus Desa Serdang Kecamatan Tobo Ali Kabupaten Bangka Selatan. Dari Dusun Limus Kabar Limus melaporkan.